Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Yahya. Saya dari instansi Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mengikuti PPG terdaftar di NPTK Universitas Negeri Islam Dato Krama Palu. Dan insyaallah hari ini saya akan mengambil video pembelajaran demi memenuhi tugas UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Nanti yang memimpin doa Ananda siapa? Saya. Oke, Ananda Hafsah. Ya, monggo silakan Ananda Hafsah untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi, semoga kita diberikan kelancaran, semoga kita diberikan keberkahan, dan semoga hari ini kita menuntut ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk terlebih dahulu Abi ngecek kehadiran kalian semua. Siapa yang nggak masuk hari ini? Putri. Oh, Putri kemana? Sakit. Oh, sakit. Ya, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, tema kita hari ini yaitu tentang berkompetisi dalam kebaikan. Apa itu kompetisi? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang amanah, yaitu tanggung jawab ya. Jadi sangkut pautnya dengan materi sebelumnya, yaitu sama-sama melakukan kebaikan ya. Tanggung jawab artinya kita urusannya dengan akhirat ya. Sama kebaikan juga, apapun yang kita lakukan kebaikan maka urusannya dengan akhirat ya. Jadi sangkut pautnya ada sama-sama untuk mencari sebuah kebaikan dan pahala. Oke, untuk tujuan materi kita terkait dengan apa? Berkompetisi dalam kebaikan, ada 3 nanti yang kita akan ambil ya. Yang pertama yaitu kita memahami surah Al-Baqarah ayat 148. Ayat ini menceritakan tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, memahami hadis Nabi SAW tentang berkompetisi dalam kebaikan juga ya. Kemudian yang tujuan ketiga yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk kebaikan ya. Oke, sebelum kita membahas terkait dengan materi tentang kompetisi dan kebaikan, mari sama-sama kita menyaksikan video. Monggo nanti Abi harapkan kalian mengamati ya, memberikan komentarnya terkait dengan video yang Abi tayangkan. Siapa yang bisa memberikan komentarnya, hikmah di balik video tadi? Siapa? Saya. Oke, si Fatimah. Suatu kebaikan sekecil apapun itu, misalkan kayak tadi ada yang punya jatuh, mungkin menurut kita kayak nggak usah lah kita kembalikan ya gitu, tapi ternyata ketika itu dikembalikan, itu yang punya tuh benar-benar sangat bersyukur gitu bisa dibantu ketika bendanya itu jatuh kayak gitu. Terus juga tadi ada pesannya jangan memilih kepada siapa berbuat baik, artinya kan kepada siapapun itu kita harus berbuat baik gitu.
Ya, betul, bagus ya. Jadi tadi kita lihat di tayangan video tadi ada seseorang yang bendanya jatuh, ya, barangnya jatuh. Ya. Kalau orang yang tidak ada keinginan untuk berbuat baik, itu ambil aja. Tapi kalau uang ya, nah karena dia punya niat baik, hingga akhirnya dia cari orangnya. Siapa yang punya ini? Ya, jadi kita melakukan kebaikan ya harus dengan sungguh-sungguh dan harus ketika kita menemukan barang kita harus cari orangnya, umumkan siapa yang punya barang tersebut. Oke? Ya, Abi ingin bertanya, ya, kenapa Allah dan Rasulnya menyuruh kita berbuat baik? Kira-kira kenapa? Untuk sebagai sarana untuk beribadah. Berbuat baik tidak hanya untuk kebahagiaan kita di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Ya. Siapa yang melakukan kebaikan maka akan dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau seandainya kita melakukan kejahatan maka akan dibalas dengan jahat. Karena perasaanmu jika ada teman yang lebih banyak berbuat baik daripada kamu, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Coba Rahma jawab. Ya, dengan melihat teman yang berbuat kebaikan lebih banyak itu tentunya menginspirasi diri kita untuk ya ikut turut berbuat kebaikan. Kira-kira iri nggak? Ya. Iri. Boleh nggak iri? Boleh. Oh boleh ya. Oke, ya kalau kita melihat teman-teman kita berbuat baik ya kita iri ya. Boleh dalam kebaikan itu boleh iri ya. Oke, sekarang kita akan memahami terkait surah Al-Baqarah ayat 148 tentang kebaikan, berkompetisi dalam kebaikan. Monggo untuk pertama Abi minta si Periska untuk membaca ayat di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli jahatin wa muwalliha fastabiqul khairat. Fastabiqul khairati aynama takunu ya'tibikumullah. Ya'tibikumullah jami'an. Wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Oke, tadi bacaannya menurut kalian sudah benar atau ada yang kurang? Ya, ada yang kurang. Di mana dikurangnya si dia? Tadi pulang masuk yang di Walikulli. Oh, Walikulli ya. Ada di sananya tanwin ketemu waw ya. Apa hukumnya? Idgham biguna ya. Jadi harusnya tenggung dua harakat ya. Walikulli wijatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Tadi di mana tadi pentingnya? Ya. Fastabiqu misalnya. Itu nggak boleh harus fastabiqul khairat. Kalau kita potong-potong itu menyalahin aturan artinya kan? Betul nggak? Ya, boleh nggak kita baca kemudian lillahi rabbil alamin, nggak bisa ya? Jadi kalau kita mau berhenti ya tempat satu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin ya. Oke. Untuk selanjutnya kita harus memahami dari kata-kata ini dulu ya. Sebelum kita artikan, kita memahami kalimat dari ayat ini ya. Oke, yang pertama yaitu tadi ada kalimat kata wijhatun. Wijhatun itu artinya apa? Kiblat atau arah ya. Jadi kiblat atau arah. Wajah yuwajjihu itu kan artinya kiblat atau arah. Kemudian muwalliha. Muwalliha artinya apa? Menghadap kepadanya. Hanya kembali ke mana? Allah. Jangan Allah, bukan Allah. Kembali ke kiblat. Jadi setiap umat nanti memiliki kiblatnya masing-masing, yang dia mengarah ke kiblatnya. Ya. Hanya ini kembali ke wijha. Ya. Kalau Allah kan harus ini muzakkar kan? Allahu. Kemudian fastabiqu. Berlomba-lomba. Itu satu orang, dua orang atau jamaah? Jamaah ya. Fi'il apa? Fi'il amr ya. Jadi di sini perintah. Jadi kalau fi'il amr itu berarti perintah. Perintah untuk orang banyak, kita semua ya. Fastabiqu, maka kalian berlomba-lombalah ya. Bukan satu orang ya. Ini kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-khairat jamak dari khairun ya. Khairun jamaknya adalah khairat. Kemudian ainama takunu artinya apa? Ya, dimanapun kalian berada. Ainama ini dalam ilmu bahasa Arab apa artinya? Ainama huruf apa ini? Isim apa? Ainama isim syarat ya. Karena ya dia isim istifham masuk ke fi'il mudhari' menjadi syarat. Kalau syarat pasti ada. Kalau syarat pasti ada jawabnya ya.
Ainama takunu, dimanapun kalian berada, yakti. Nah, yakti di sana adalah jawab dari ainama. Jadi dimanapun kalian berada, maka Allah akan datang untuk mengumpulkan kalian. Ya. Sama-sama ya kita artikan ya. Walikulli wijhatun artinya apa? Dan setiap Ya, setiap umat memiliki. Eli di sini artinya memiliki. Setiap umat memiliki kiblat, arah. Ya. Jadi setiap umat, dulu Yahudi, umat Yahudi Nasrani kan memiliki kiblat masing-masing kan. Tapi walaupun konteksnya dulu kalau zamannya Nabi Musa dia menyembah kepada Allah. Tapi setelah kesininya identik dengan Yahudi bukan lagi menyembah kepada Allah, udah identik dengan kaumnya ya. Waliyah apa artinya? Dia yang menghadap kepadanya. Jadi semua umat itu memiliki arah masing-masing, kiblat masing-masing, dia menghadap kepadanya. Kayak umat Islam menghadap ke Ka'bah ya, untuk kita beribadah ya. Kemudian selanjutnya Allah menyuruh fastabiqul khairat. Maka ketika kita menghadap ke kiblat kita masing-masing, maka kita harus berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah sudah menentukan untuk kita beribadah, maka lakukan kita ibadah kepada Allah ya, dengan bersungguh-sungguh ya. Sekarang kita ke hadis ya. Tolong Abi baca, siapa yang belum membaca si apa? Naila. Nah itu Sadia ya. Dibaca hadinya, kebaca? Ya. Jadi hadis ini tentang menyuruh kepada kebaikan. Abi baca lagi ya. Badiru bil amali fitanan kaqita'il laili al-muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Jadi artinya apa? Itu bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah. Jadi suatu saat nanti kita akan datang fitnah, itu tanda-tanda sudah mau kiamat. Jadi ciri-ciri kiamat itu datangnya fitnah ya. Pasti ada nanti ketika ada banyak fitnah kayak gitu, maka udah tanda-tanda kiamat sudah dekat. Banyaknya orang minum khamr, berjudi, itu tanda-tanda dari kiamat ya. Jadi kata Allah, nanti sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Apa maksudnya di sini? Jadi ketika itu zaman tersebut ya, ketika ada fitnah itu, maka manusia bisa berubah. Malamnya dia muslim, beriman, kemudian paginya dia sudah kafir. Apa saja bentuk-bentuk kebaikan? Coba baca sama-sama. membantu orang yang membutuhkan seperti keluarga kita atau orang lain, bersedekah atau menginfakkan hartanya terutama kepada orang yang membutuhkan, melakukan amal-amal soleh dengan lisan atau perbuatan. Oke, untuk selanjutnya nanti kita diskusi ya. Nanti udah buatkan lembar pertanyaan, nanti silakan kalian diisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini berbeda ya tugasnya. Kok nanti diisi, nanti mempresentasikan ya. Sekarang kita sudah selesai waktu untuk berdiskusi. Selanjutnya kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan dari hasil yang telah kalian jawab ya. Monggo dari kelompok 1, nanti kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan dari kelompok 1 dulu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai potongan ayat Quran surah Al-Baqarah 148 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat, yang artinya maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Lalu di pertanyaan pertama yaitu apa arti dari berlomba-lomba dalam kebaikan menurut pemahaman kita? Dan menurut pemahaman kita, arti dari berlomba-lomba dalam kebaikan adalah ketika ada sekelompok orang yang saling memacu diri untuk berbuat kebaikan dan satu orang pada yang lainnya itu saling merasa ingin lebih daripada yang lainnya dalam berbuat kebaikan. Jadi disitulah letak berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu ingin lebih daripada orang lain dalam hal kebaikan, seperti itu. Kemudian mengapa kita dianjurkan untuk berlomba dalam kebaikan? Menurut kami karena sebagai sarana untuk ibadah, untuk menumbuhkan atmosfer kebaikan di mana semua orang saling memotivasi untuk saling berbuat kebaikan. Sudah? Oh ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu, Bu.
Untuk selanjutnya kelompok 2, monggo silakan untuk mempresentasikan hasil dari tugasnya. Jadi kita di sini akan mempresentasikan tentang main mapping yang kita buat tentang materi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, pertama, kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena kegiatan ini itu merupakan sarana ibadah kita untuk mendapatkan pahala yang di akhirat, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, contoh dalam keseharian sehari-hari seperti bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Yang kedua, menutup jalan yang rusak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, mengingatkan standar contoh yang belum dinaikkan. surah Al-Baqarah ayat Dalilnya adalah kalau sampai kombinasi yaitu yang kedua yakni berlomba-lomba dalam kebaikan, dan ketiga dilarang beribadah pasti Allah akan mengumpulkan yang terakhir Allah berkuasa atas segala. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, monggo silakan. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai penerapan dalam kehidupan sehari-hari perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada di 3 tempat. Yang pertama ada di asrama. Contohnya adalah membangunkan teman untuk sholat tahajud dan subuh. Yang kedua, mengingatkan untuk piket asrama untuk kebersihan asrama kita agar nyaman ditinggali. Yang ketiga adalah merawat teman yang sedang sakit. Contohnya seperti mengambilkan makan, minum, obat, dan selanjutnya ada di sekolah. Yang pertama, mengajak teman untuk sholat zuhur dan sholat asar berjamaah di musola. Kedua, mengingatkan untuk mengerjakan PR. Ketiga, membantu teman yang kesusahan memahami materi yang ada. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah membantu orang lain yang membutuhkan ketika berjalan, seperti video yang tadi, seperti menyingkirkan batu dari jalan. Dan yang kedua, bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Dan yang ketiga, menjaga ketenangan lingkungan dengan tidak berjalan terlalu kencang atau membuat kegaduhan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengalaman kita di sekolah kita berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, berlomba-lomba untuk segera turun ke bawah untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah supaya mendapatkan soft yang paling depan. Yang kedua, saling berlomba-lomba membantu melipas karpet atau tikar ketika selesai sholat zuhur maupun asar di madrasah. Kemudian, apa yang kamu rasakan? Jadi ketika kita melihat orang lain berbuat kebaikan, itu rasanya tuh terdorong juga untuk melakukan kebaikan dan juga merasa iri. Kita juga harus menjadi lebih baik seperti orang lain, seperti yang dikatakan oleh Fatimah tadi. Kemudian, Yang kedua, komitmen pribadi dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, menanamkan niat untuk berbuat baik setiap harinya. kedua, memulai hari dengan membaca Al-Quran atau menerangkan ayat. Kemudian yang terakhir adalah melakukan kebaikan kapanpun dan dimanapun dan kepada siapapun orang itu. Jadi kita dalam berbuat kebaikan itu tidak boleh memandang waktu, memandang tempat, apalagi memandang orang yang akan kita tolong atau kita berbuat baik kepada tersebut. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, sekarang kita jawabannya bagus-bagus ya. Kalian sudah paham apa itu kompetisi dalam kebaikan ya. Ada yang masih belum paham terkait dengan berkompetisi dalam kebaikan? Sudah, alhamdulillah ya. Insya Allah dari jawaban tadi Abi sudah bisa menilai kalian sudah paham, sangat paham terkait dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebelum kita tutup, ini Abi coba merefleksi dulu dari materi yang sudah Abi sampaikan, yang sudah kita pelajari. Benarkah Allah memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik? Betul sekali ya. Tadi sesuai dengan ayat yang surah Al-Baqarah ya. Fastabiqul khairat, berarti artinya Allah menyuruh kita untuk selalu berbuat baik. Bisakah kalian melakukan kebaikan minimal 1 kali dalam 1 hari? Bisa ya. Jadi dalam 1 hari bahkan lebih bisa ya. Kita
kita sholat tepat waktu, ya, kita mengingatkan teman kita. Oke, sebelum kita tutup nanti Abi harap ada salah satu yang memimpin doa penutup. Siapa? Oke, Hafsah, monggo silakan ditutup, kita tutup sama-sama dengan doa ya. Semoga kita diberikan keberkahan. Amin. Ista'idna liddu'a, ad-du'a hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Oke, sebelum kita tutup sama-sama, nanti Abi harapkan kalian buka buku halaman 117. Di sana ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan dikerjakan di rumah. Ya, nanti kita bahas pada minggu yang akan datang. Oke, Abi sebagai pemateri, mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata salah, dan kepada Allah Abi mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.